Hai, hello anak-anak hebat KPT KPL Don Bosco. Pagi ini Ibu Guru mengunjungi Taman Makam Pahlawan Nasional Giri Tunggal. Ada apa ya Bu Guru kok mengunjungi Taman Makam Pahlawan? Anak-anak, sekarang kita memasuki bulan November. Bulan November kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Nah, di Taman Makam Pahlawan ini kita akan berziarah, kita akan mendoakan para pahlawan, kita akan menabur bunga untuk menghormati jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan negara Indonesia. Anak-anak, nanti kita ikuti ya. Kita akan masuk ke dalam Taman Makam Pahlawan dan kita akan melihat ada apa saja di dalam Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal. Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal berada di Jalan Sriwijaya, Peleburan, Semarang Selatan, Kota Semarang. Fungsi dari Taman Makam Pahlawan adalah sebagai wujud penghormatan dan penghargaan terhadap jasa-jasa pahlawan kita, sebagai sarana pelestarian nilai kepahlawanan juga. Ketika kita mengunjungi Taman Makam Pahlawan, ada beberapa peraturan yang harus kita patuhi. Yang pertama, tetap jaga ketenangan. Yang kedua, dilarang mengucapkan ikrar-ikrar atau pidato. Yang ketiga, dilarang membawa poster atau bendera organisasi. Yang keempat, tidak menginjak nisan makam. Dan yang terakhir, kita harus menjaga kebersihan Taman Makam Pahlawan. Ikuti peraturannya ya, dan perhatikan dengan baik. Anak-anak, kira-kira siapa saja ya yang dapat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional? Kabarnya, seseorang yang dapat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional yaitu siapa saja yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah atau Presiden Republik Indonesia berupa Bintang Republik Indonesia, Bintang Mahaputra, Bintang Sakti, Bintang Gerilya, dan anggota TNI atau Polri yang gugur dalam pertempuran. Di sini terdapat daftar nama pahlawan yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Giri Tunggal Semarang. Bunia tahu tidak siapa sih pahlawan nasional itu? Bu Indar, pahlawan nasional adalah warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara. Oh, jadi pahlawan nasional itu pahlawan yang berjuang untuk negara Republik Indonesia ya Bunia ya. Makasih. Sama-sama Bu Indar. Salah satu pahlawan yang dimakamkan di TMPN Giri Tunggal adalah Monsinyur Albertus Sugio Pranoto SC. Mari anak-anak, kita lihat video tentang Monsinyur Albertus Sugio Pranoto SC. Yogyakarta, 1 Agustus 1940. Albertus Sugio Pranoto atau dikenal dengan Sugio kembali membaca pesan telegram yang telah ia terima. Pesan tersebut menyatakan bahwa dirinya terpilih menjadi vikariat apostolik yang baru atau uskup yang berikutnya. Sugio pun berpindah ke Semarang dan dilantik menjadi uskup pribumi pertama di Indonesia. Seiring masa tugasnya menjabat sebagai uskup,
Jepang memasuki Nusantara pada awal tahun 1942 yang tidak dapat dicegah pasukan kolonial Belanda pada saat itu. Hal tersebut membawa berbagai perubahan dalam pemerintahan di Nusantara, seperti yang tertulis dalam buku hariannya. Di mana-mana ada kebakaran, tidak ada tentara, tidak ada polisi, tidak ada pegawai. Di jalanan pun terdapat bangkai kendaraan yang terbakar. Namun, Sugio tak ambil diam. Ia berani menentang dan menghalangi Jepang yang berupaya menyita semua aset nasional peninggalan Belanda. Pada saat ketika pasukan Jepang mengincar gereja katedral Semarang untuk dijadikan markas mereka, Sugio dengan lantang menegaskan pada pasukan Jepang, Gereja adalah tempat suci. Penggal dulu kepala saya, baru Tuan boleh memakainya. Sugio pun tak hanya berdiam diri dalam gereja untuk mendoakan saja. Ia turut ikut dan terjun langsung ke tempat pengungsian untuk membantu, mengawasi, dan melihat kondisi rakyat yang mengkhawatirkan. Dalam khotbahnya, kata-kata beliau yang paling fenomenal dan dikenal sampai saat ini adalah 100% Katolik, 100% Indonesia. Maksudnya di sini, jika kita merasa sebagai umat beragama yang baik, maka kita semestinya juga menjadi seorang patriot yang baik bagi bangsa dan negara. Dan bagaimana menyikapi iman kita sebagai umat beragama tanpa mengabaikan identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki mengakhiri masa penjajah Jepang dan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pun dikumandangkan. Namun, di saat itu juga Belanda yang tak terima dengan kemerdekaan Indonesia berniat merebut kembali dan kekacauan terjadi kembali. Pada bulan Januari 1946, pemerintah Indonesia pindah dari Jakarta yang sudah dikuasai Belanda ke Yogyakarta. Bersamaan dengan itu, Sugio pun berpindah tempat dari Semarang ke Yogyakarta, sehingga ia bisa berkomunikasi dengan pemerintah dengan mudah. Setelah tidak berhasilnya perjanjian Linggarjati yang dimaksudkan untuk menghentikan perang antara Indonesia dan Belanda, Sugio Pranoto melalui sebuah pidato di Radio Republik Indonesia menyatakan bahwa orang-orang Katolik akan bekerja sama dengan pejuang Indonesia. Tidak hanya itu, Sugio berhasil menjembatani terbukanya jalur diplomasi antara Vatikan dengan Indonesia pada Desember 1947, sehingga membuat Vatikan juga ikut mengakui atas kemerdekaan Indonesia. Dan di saat itulah, Sugio dan wakil dari Vatikan bertemu dengan Presiden Soekarno. Di akhir hidupnya, oleh Presiden Soekarno, beliau dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 26 Juli 1963. Kemanusiaan itu satu, kendati berbeda bangsa, asal-usul dan ragamnya, berlainan bahasa dan adat istiadatnya. Kemajuan dan cara hidupnya, semua merupakan sebuah keluarga besar. Keluarga besar di mana anak-anak masa depan tidak lagi mendengarkan nyanyian berbau kekerasan, tidak menuliskan kata-kata berdarah, jangan lagi ada curiga, kebencian, dan permusuhan. Anak-anak, sekarang kita akan ziarah ke makam Monsinyur Sugio Pranoto. Kita akan berdoa untuk Monsinyur Sugio Pranoto. Kita berziarah dengan tenang ya anak-anak. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur. Anak-anak, untuk menghormati dan mengenang jasa para pahlawan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa pencipta alam semesta, pada hari ini dalam peringatan Hari Pahlawan, kami putra-putrimu berdoa bersama untuk para pahlawan bangsa, pejuang kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Bapa penuh kasih, kami bersyukur atas jasa para pahlawan untuk kami semua, sehingga saat ini kami bisa bersekolah, memperoleh pendidikan, kebahagiaan, dan kenyamanan dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan kami. Terimalah para pahlawan di sisimu Bapa, khususnya pahlawan gereja Monsinyur Albertus Sugio Pranoto SC. Semoga kami semua dapat meneladan semangat, tekad, dan pengorbanan para pahlawan dalam berjuang meraih kemerdekaan dengan rajin belajar, patuh kepada orang tua, serta senantiasa berbuat kebaikan. Bapa, kami berdoa bagi negeri kami yang hampir 2 tahun ini dilanda wabah COVID-19. Hadir dan jamahlah negeri ini agar segera pulih dan bangkit dari berbagai macam krisis yang timbul dari wabah ini. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, semoga kami selalu semangat dan doa para pahlawan selalu menyertai kami. Nyuwun berkat Romo, matur nuwun. Santo Don Bosco, doakanlah kami agar menjadi anak yang cerdas, terampil, dan baik hati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, setelah kita berdoa bersama untuk menghormati jasa para pahlawan, Ibu Guru akan bergantian untuk melakukan kegiatan tabur bunga di makam Monsinyur Albertus Sugio Pranoto SC. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah mengenal salah satu pahlawan nasional kita, yaitu Monsinyur Albertus Sugio Pranoto SC. Nah, beliau adalah pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang telah gugur. Anak-anak juga mempunyai pahlawan loh di rumah. Di rumah kita mempunyai pahlawan yang sangat berjasa, yaitu Mama dan Papa. Jadi, anak-anak juga harus menghormati Mama dan Papa. Nah, kalau di sekolah kita juga punya pahlawan loh. Siapa yo? Iya, betul sekali. Di sekolah ada Bapak dan Ibu guru. Nah, beliau adalah pahlawan yang berjasa untuk kita semua. Jadi, anak-anak harus tetap hormat dan semangat dalam belajar agar semuanya tercapai dengan baik. Baiklah anak-anak, salam sehat, tetap semangat ya. Bangsa kita, bangsa yang besar, bangsa yang lahir dari serangkaian peristiwa yang panjang, penuh perjuangan, semangat, tekad, keberanian, dan pengorbanan. Nah, anak-anak hebat, mari kita menghargai perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita untuk tetap menjadi pahlawan-pahlawan di masa kini. Mari kita tetap bersemangat untuk berjuang, untuk bertekad, dan untuk berani. Bagaimana ya caranya? Ya, dengan rajin belajar, patuh pada orang tua, patuh kepada guru di sekolah, selalu berbuat kebaikan, dan jangan lupa untuk selalu menolong sesama yang membutuhkan. Terima kasih.